Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila an qala al-musannif Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi faraidil ghusli wa sunanihi. Pasal yang menjelaskan tentang fardu-fardunya mandi, wasunanihi beserta sunnah-sunnahnya mandi. Pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang mandi itu sendiri dan penyebab-penyebab yang dapat menyebabkan atau yang dapat mewajibkan terhadap mandi. Sekarang kita berpindah kepada fardu-fardunya atau rukun-rukunnya mandi beserta sunnah-sunnahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraidul ghusli salah satu asya. Adapun beberapa fardunya mandi, adapun beberapa rukun-rukunnya mandi, salah satu asya ada 3 perkara. Ahaduha yang pertama, an-niyatu adalah niat. Fayanwi al-junubu raf'al janabati awil hadatsil akbari wa nahwi dzalika. Jadi orang yang junub itu niat raf'al janabati untuk menghilangkan junub, atau awil hadasil akbari atau untuk menghilangkan hadas besar. Jadi menghilangkan junub atau menghilangkan hadas yang besar. Jadi niatnya yang pertama bisa raf'al janabati menghilangkan junub, awil hadasil akbari atau menghilangkan hadas besar. Wanah wadalika atau yang sesamanya. Watanwi al-haidu awin nufasa'u. Sedangkan orang yang haid atau orang yang nifas, bagaimana niatnya? Maka niatnya raf'ah hadasil haidi awin nifasi. Menghilangkan hadasnya haid atau menghilangkan hadasnya nifas. Jadi kalau perempuan yang haid ataupun yang nifas, maka niatnya dia raf'ah hadasil haidi, menghilangkan hadasnya haid atau menghilangkan hadasnya nifas. Wa takunu an-niyatu makrunatan bi awalil fardi. Sedangkan niat itu harus bersamaan bi awalil fardi dengan fardu yang pertama. Apa maksudnya fardu yang awal? Wa huwa awwalu ma yusalu min a'lal badani au asfalihi. Yakni sesuatu yang dibasuh pertama, baik min a'lal badan, baik dari tubuh atau badan bagian atas, au asfalihi atau tubuh atau badan bagian bawah. Jadi niat itu harus dibersamakan dengan awal perkara atau awal anggota badan yang akan dibasuh. Falau nawa ba'da ghusli juz'in, jika dia niat setelah membasuh suatu bagian, maka wajib i'adatuhu, maka wajib diulangi pembasuhannya. Misal setelah mengguyurkan air, kemudian dia baru niat, maka wajib pembasuhan yang pertama atau pengguyuran air yang pertama itu untuk diulangi. Jadi tidak kalah penting atau tidak sangat berbeda, bahkan sama dengan wudhu. Niat itu memang harus dibersamakan dengan awal atau anggota pertama yang akan dibasuh. Kalau di dalam mandi itu pada anggota pertama yang akan dibasuh, baik basuhnya itu mulai dari atas atau dari bawah. Sehingga jika dia lupa atau dia niat setelah pembasuhan suatu bagian, maka wajib dia untuk mengulangi basuhan tadi. Selanjutnya wa izalatun najasati ingkanat ala badanihi, yakni menghilangkan najis ingkanat ala badanihi, jikalau memang najis itu atau jika memang di badannya seseorang yang mau mandi itu terdapat najis. Jadi menghilangkan najis jika memang terdapat najis, ai ala badanil mughtasili. Wahada, adapun rukun yang ini yaitu menghilangkan najis itu adalah pendapatnya marajjahu ar-Rafi'i,
pendapat yang diungkapkan atau yang diunggulkan oleh Imam Rafi'i. Sehingga kalau menurut pendapat ini, wa alaihi fala yakfi ghuslatun wahidatun anil hadasi wan najasati, maka tidak cukup satu kali siraman atau satu kali basuhan dengan menghilangkan hadas dan menghilangkan najis, maka tidak cukup. Jadi kalau menurut Imam Rafi'i, basuhannya maka harus dua kali. Tetapi warajjaha an-Nawawi, tetapi menurut Imam Nawawi al-iktifa'a bi ghuslatin wahidin anhuma, mencukupkan untuk satu kali basuhan anhuma untuk menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Tetapi wa mahalluhu, letak perbedaan atau letak khilafnya antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi dan Imam Nawawi itu ma idza kanatin najasatu hukmiyatan, jika memang najisnya itu hukmiyah. Artinya hukmiyah itu tidak ada bau, tidak ada bendanya, kemudian tidak ada bekasnya, itu namanya najis hukmiyah. Maka kalau seandainya najisnya hukmiyah, maka boleh kita menggunakan pendapatnya Imam Nawawi. Amma idza kanat ainiyatan, jika najisnya itu berupa ainiyah atau bendanya, masih ada bendanya. Yang dimaksud najis ainiyah itu ya najis yang masih ada barangnya, maka wajib ghuslatan indahuma, maka wajib dua basuhan indahuma menurut Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Jadi letak khilafnya itu nanti jika memang najisnya itu hukmiyah. Tapi kalau najisnya ini ya, maka sepakat antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi itu mewajibkan dua basuhan. Selanjutnya wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati, menyampaikan air ila jami'i sya'ri ke semua rambut wal basyarati dan kulit. Jadi selanjutnya setelah kita niat kemudian menghilangkan najis jika memang terdapat najis, kemudian selanjutnya menyampaikan air ke semua bulu, ke semua rambut dan ke semua kulit yang ada di badan. Wa fi ba'din nusahi, di sebagian redaksi badala jami'i usuli. Jadi ada sebagian redaksi itu bukan jami'il badani tapi usulil badani wasya'ri. Wala farqa baina sya'rir ra'si wa ghairihi, tidak ada perbedaan antara rambut kepala dan rambut yang lain. Jadi tetap semua rambut atau bulu yang tumbuh di atas tubuh kita itu wajib untuk dibasuh. Wala bainal hafifi minhu wal kathifi, dan juga tidak ada perbedaan antara rambut yang tipis ataupun rambut yang tebal, wajib semuanya untuk dibasuh. Wasyaru al-madhfuru illam yasil al-ma'u ila batinihi illa bin naqdi wajaba naqduhu. Adapun rambut yang dikumpulkan, punya perempuan biasanya ini ya. Jadi rambut yang diikat sampai menumpuk, atau bahasa Jawanya itu ya digelung. Ilam yasil ma'ila batinihi, jika air tidak bisa sampai ke dalamnya, illa bin naqdi, kecuali dengan cara melepasnya dulu, wajib naqduhu, maka wajib untuk diurai ataupun dilepas ikatannya dulu. Jadi kalau ada rambut yang diikat kemudian ikatannya itu tebal, jika memang tidak bisa masuk air ke dalamnya kecuali dengan dilepas dulu, maka wajib dilepas terlebih dahulu. Wal muradu bil basyari, apa yang dimaksud dengan basyar ataupun kulit itu ya dhahirul jildi, permukaan kulit gitu. Jadi permukaan kulit itu wajib dibasuh. Wa yajibu ghuslu ma dhahara min shimakhai udhunaihi, wajib juga membasuh perkara yang nampak dari kedua lubang hidung. Jadi dari lubang hidung kalau ada yang terlihat atau yang nampak, maka di situ wajib untuk dibasuh. Wa min anfin majdu'in, juga kita wajib membasuh perkara yang nampak dari hidung yang kopong atau hidung yang terpotong. Jika ada sesuatu yang nampak, maka di situ juga wajib untuk dibasuh. Wa min sukuki badanin, atau dan dari badan-badan yang mungkin yang patah atau yang terlepas,
Jadi sesuatu yang nampak dari potongan-potongan badan itu juga wajib untuk dibasuh. Wa yajibu isolul ma'i ila ma tahtal kulfati minal aqlafi. Wajib juga menyampaikan air kepada perkara yang ada di bawahnya alat kelamin. Kalau di sini itu apa ya? Ujung daripada alat kelamin itu kan ada kulit bekas persunatan itu ya. Di balik itu perkara yang ada di dalam itu harus juga tersampaikan air. Juga wa ila ma yabdu min farjil mar'ati inda qu'udiha liqada'i hajatiha, juga wajib menyampaikan sesuatu pada tempat atau sesuatu yang nampak min farjil mar'ati dari farjinya perempuan, kelaminnya perempuan, inda qu'udiha ketika duduk, liqada'il hajati untuk membuang hajat. Jadi ini khusus untuk perempuan juga. Jadi ketika ada sesuatu yang nampak ketika perempuan itu duduk untuk membuang kotorannya, maka sesuatu yang nampak itu nanti ketika mandi wajib juga wajib untuk dibasuh. Wa mimma yajibu ghusluhu al-masrubatu. Sesuatu juga yang wajib untuk dibasuh itu adalah al-masrubatu. Masrubah itu adalah ya sekitar lubang dubur atau ya sesuatu yang mengelilingi dubur, atau bahasa Jawanya itu bol. Maka bol itu juga wajib untuk dibasuh. Bahkan bol atau dalam bahasa Madura itu ya tombung. Tombungnya itu wajib juga untuk dibasuh. Li'annaha tadhuru fi waqti qada'il hajati fatasiru min dhahiril badan. Karena masrubah atau bol, tombung itu nampak ketika waktu membuang hajat. Fatasiru, maka jadilah min dhahiril badan, maka menjadi anggota badan yang dhahir. Selanjutnya setelah fardu-fardunya mandi, wasunanuhu, adapun sunnah-sunnahnya mandi, ail gusli satu asya, ada 5 perkara. Apa saja 5 perkara itu? Ya at-tasmiyatu, membaca basmalah. Awalahu, ketika awal, fa in nasiyaha ata biha fi asna'ihi. Jika dia sudah lupa di awal, maka boleh untuk melakukan atau mengucapkan basmalah itu di pertengahan. Fa in farago lam ya'ti biha. Jika sudah rampung, maka sudah hilang hukum kesunahan untuk membaca basmalah, kama fil wudu'i, sebagaimana dijelaskan di bab wudu. Yang kedua, wal wudu'u kamilan qablahu. Yang kedua adalah wudu secara sempurna qablahu, sebelum dia melakukan mandi. Jadi kalau ini wudu sebelum melakukan mandi. Wa yanwi bihi al-mughtasilu sunnatal ghusli. Jadi orang yang ingin mandi itu niat wudunya adalah untuk sunnatal ghusli. Jadi orang yang ingin mandi, maka dia niatnya ketika wudu adalah sunnatal ghusli. In tajarradat nabatuhu anil hadasil asghar, tapi jika memang dia tidak memiliki hadas kecil, dalam artian sebelum dia mandi, dia itu tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan terhadap wudu. Tapi wa illa, jika dia itu melakukan atau dia memiliki hadas kecil, maka nawa bihi al-asghar, maka dia wajib niat untuk menghilangkan hadas kecil, bukan untuk sunnah mandi. Yang ketiga, wa imrarul yadi ala ma wasalat ilaihi minal jasad. Yang ketiga adalah wa imrarul yadi, menjalankan tangan ala ma wasalat ilaihi minal jasad, terhadap anggota-anggota yang bisa ya tercapai atau bisa disampaikan dengan tangan. Ya maksudnya imror di sini kadang di kitab yang lain, di redaksi yang lain itu wa yu'abbaru an hadzal imrori bidalki. Terkadang juga di sebagian redaksi yang ada di kitab atau referensi yang lain itu imror di situ adalah bidalki, ya digosok, sambil digosok. Bukan hanya menyampaikan tangan kepada anggota-anggotanya, tapi juga dengan digosok dan juga didorong sehingga air tersebut masuk ke dalam kulit. Kemudian yang keempat, wal muwalatu, berurutan. Ya beruntut-runtut.
Wa sabaqa maknaha fil wudu, dan arti daripada mualah itu sudah dijelaskan dalam wudu. Jadi harus berurutan, mulai dari niat, kemudian membasuh atau mengguyur badan dengan air. Tak boleh kita mengguyur dulu baru niat, ya tak cukup, maka harus kita ulangi. Yang kelima, yang terakhir adalah wa taqdimul yumna min shiqqaihi alal yusra, mendahulukan yang kanan dari dua anggotanya, mendahulukan daripada yang kiri. Jika memang ada dua anggota, contoh ya tangan, kaki gitu ya, itu maka mendahulukan anggota yang kanan. Wa baqiya min sunanil ghusli umurun madhkurun fil mabsutati minha taslithu wa takhlilu syari. Masih tersisa dari beberapa sunnah-sunnahnya wudhu, tetapi disebutkan di kitab-kitab ataupun di redaksi, di referensi yang lain. Salah satunya yang masih tersisa adalah at-taslithu 3 kali, at-tahlilu syahri, dan menyelat-nyelati rambut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.